Assalamualaikum semuanya. Hai teman-teman, selamat pagi. Ini A Day in My Life part 2 ya. Karena banyak dari kalian yang request supaya aku bikin video A Day in My Life yang part 2-nya. Seperti biasa di sini aku mulai dari pas aku bangun tidur. Dan di sini aku nggak langsung bangun, tapi loading dulu ya teman-teman. Jangan dibiasain pas bangun tidur itu langsung bangun, karena pasti kepala kalian akan pusing. By the way, kenapa aku tidur sendiri? Karena kebetulan suami aku gak pulang kemarin, karena dia shiftnya dari malam ke pagi, jadi kasihan kalau pulang nanti dia capek. Pertama-tama aku kebut-kebut dulu sedikit karpet kasurnya, dan aku susun-susun bantalnya yang rapi, yang gak rapi-rapi banget sih, tapi diusahakan serapi mungkin ya teman-teman. Kita kebut-kebut lagi yang sebelah lainnya. Kalian jangan lupa beres-beres tempat tidur ya. Biasakan hidup yang rajin, supaya hidup kalian lebih tertata aja. Enak loh kalau misalnya kita rajin. Semoga terinspirasi ya. Oke, kita rapiin dulu selimutnya. Taruh di tempatnya. Setelah aku rapiin tempat tidur, aku mau beresin sedikit barang-barang di pinggir kasur aku ya teman-teman. Ini bekas malam jadi agak berantakan sedikit, jadi aku mau rapiin. Setelah itu aku mutusin buat minum karena aku haus. Dan ini satu hal yang paling penting juga ya teman-teman, kalau kalian setiap bangun tidur pagi, kalian harus minum air putih, karena air putih baik banget untuk kesehatan kalian. Dan bagi perempuan yang wajahnya berjerawat, pasti akan berkurang dengan minum air putih. Setelah minum, aku buka hordengnya dan buka jendela. Maaf ya teman-teman, gorden aku kayak gini karena dimaklum aku belum sempet pasang yang lebih layak. Jadi aku pakai yang sementara aja. Di sini aku buka kunci pintu dan matiin lampu-lampu. Setelah itu aku mau masak nasi dulu buat makan. Dan kebetulan ini ada nasi yang kemarin dan masih bisa dimakan. Jadi aku putusin buat pisahin dulu dan nanti disatuin dengan nasi yang baru. Aku ke kamar mandi untuk nyuci tempat masak nasinya, dan kebetulan di kamar mandi udah ada cucian lainnya, jadi aku bersihin semua. Dan di sini aku udah mulai rapi-rapiin, ditatain piring-piringnya yang udah aku cuci. Maaf ya teman-teman kalau misalnya masih kelihatan berantakan, karena di sini rak piring yang aku punya itu kecil banget. Bukan gak mau beli yang lebih besar sih, cuman karena perabotan aku sedikit, jadi ya sudahlah pakai yang kecil dulu aja. Lalu aku mulai tuangin berasnya secukupnya aja, karena kalau banyak-banyak nanti sayang teman-teman, takutnya kebuang dan pamali deh.
Oke, aku tutup kembali tempat berasnya dan aku mulai cuci berasnya. Setelah selesai cuci, aku agak lap-lap bawah tempat nasinya karena takut nanti pas dipasang di rice cooker itu takutnya meletup-meletup teman-teman karena ada air. Di sini aku pakai air galon ya teman-teman buat masak nasi karena supaya steril aja gitu. Dan emang air di kamar mandi aku juga agak nggak cocok aja kalau buat masak, jadi lebih baik nyari aman aja. Hayo, siapa di sini yang sama kayak aku kalau misalnya masak nasi harus diukur pakai jari? Kayaknya itu udah jadi kebiasaan semua para istri ya teman-teman. Oke, di sini aku masih takar-takar karena takut kebanyakan. Udah selesai. Lalu kita nyalain rice cookernya. Tunggu sampai matang. Setelah itu aku ke dapur dan ke kamar mandi untuk ngambil cucian atau jemuran yang kemarin aku udah cuci terlebih dahulu. Aku biasa ngejemur di pinggir kontrakan ya teman-teman, karena lebih panas aja rasanya, dan sama baju juga cepet keringnya. Dan kebetulan cuaca hari ini cerah banget, alhamdulillah. Kelar jemur-jemur, aku balik lagi ke rumah dan aku ambil sapu. Dan di sini aku udah mulai nyapu sedikit ya teman-teman. Pertama aku angkatin dulu lapnya supaya kotoran yang di bawah bisa terangkat. Lalu taruh lagi di tempatnya. By the way, maaf ya teman-teman, ada meja yang kurang enak dilihat. Karena itu emang tempat penyimpanan sementara aja, kayak perabotan suami aku, kayak palu paku kayak gitu. Di sini aku udah sapu bagian kolong-kolongnya. Kalian kalau nyapu jangan lupa bawah-bawah meja juga ya teman-teman. Jadi nggak asal sapu-sapu aja, supaya semua kotorannya terangkat. Di sini aku sapu-sapu sampai ke halaman depan. Kalian jangan lupa bersih-bersih di rumah ya teman-teman, supaya rumah kalian terlihat rapi dan nyaman. Aku tiap hari hampir beberapa kali nyapu sih teman-teman, karena emang debu itu emang bandel ya teman-teman. Di sini aku buka pintunya dan mulai sapu-sapu bagian teras depan supaya kelihatan bersih.
Setelah itu aku masuk ke dalam rumah, lalu aku lanjut ke dalam kamar. Di sini aku mau beresin bawah tempat tidur ya teman-teman. Pertama aku sapu dulu debu-debu yang ada di karpetnya. By the way, ini karpetnya kepanjangan, jadi aku lipat sedikit salah satu bagiannya. Setelah itu aku angkat karpetnya dan aku kebut-kebut dan sapu-sapu bagian bawah kardus ini. Kalau buat kalian yang nanya, Kak, kok didobel-dobel kayak kardus gitu, sama kardus gitu? Sebenarnya ini ide suami aku, teman-teman, supaya dia bilang nggak terlalu dingin, makin anget. Jadi ya mau gimana lagi. Dan aku mulai angkat-angkatin barang-barang buat sapu-sapu bagian bawahnya supaya kotorannya tidak ada yang tersisa. Kalian juga gitu ya teman-teman, kalau sapu-sapu itu harus diangkat barang-barangnya. Dibiasakan gak terlalu malas. Di sini aku agak mulai capek karena kondisi perut aku yang udah mulai membesar, karena seperti yang ada dalam video sebelumnya aku udah bilang kalau aku lagi hamil 7 bulan ya teman-teman. Di sini aku sapu-sapu bagian depannya juga supaya nggak kotor atau terlalu kotor. Ya intinya supaya bersih ya teman-teman. Jangan lupa di belakang pintu juga. Setelah aku sapu-sapu bagian yang satu ini, aku mau rapiin lagi. Taruh semua kardus di tempatnya seperti semula dan jangan lupa rapiin ya teman-teman. Susun serapih mungkin. Lalu aku benerin lagi karpetnya. Aku tilep lagi bagian ujungnya supaya nggak terlalu panjang. Aku benerin bagian ujungnya. Dan aku kebut-kebut bagian bawah dari karpet kasurnya sedikit karena masih ada sisa kotoran. Dan aku mulai di ujung yang sebelahnya lagi. Kita lakuin hal yang sama bagian sisi ini juga. Pertama kita sapu-sapu bagian karpetnya karena pasti banyak debunya. Sebenarnya tadinya aku mau angkat semuanya jadi supaya lebih leluasa ya teman-teman. Tapi karena aku takut terlalu capek dan berat juga, jadi aku mutusin buat bersih-bersih sebelah-sebelah gini aja. Daripada nggak sama sekali ya teman-teman. Maaf nih teman-teman, di rumah aku lagi ada yang ngamen. Dan banyak suara anak kecil juga, jadi mohon maaf ya. Oke lanjut, kita terus sapu-sapu supaya bersih. Jangan lupa diangkat kardusnya, barang-barangnya juga. Sapu-sapu terus. Setelah itu aku taruh lagi sapunya dan aku benerin lagi dusnya seperti semula.
rapihin lagi semuanya seperti semula ya teman-teman. Agak digeser sedikit supaya kelihatan rapi, dan taruh lagi bantal selimutnya di sisi ini. Setelah selesai, aku mau sapu-sapu lagi sisanya, dan nanti kalian bisa lihat hasil sapu-sapu dari kamar aku. Kelihatan kan kotornya, kotor banget malah. Bayangin kalau misalnya kalian jarang sapu-sapu di rumah, pasti banyak debu yang bersarang di barang-barang kalian. Dan aku udah gak tahu ini sapu yang keberapa. Gak apa-apa ya teman-teman, asalkan rumah kita bersih. Sapu-sapu terus sampai luar rumah atau depan teras. Sapu-sapu sekali lagi biar gak ada yang tertinggal. Setelah itu aku tutup pintu sedikit dan taruh sapunya di ujung sini. Lalu aku mau ke kamar mandi. Aku mau ngambil empelan di sini. Dan biasanya sebelum ngepel aku angkatin dulu lap yang ada di depan kamar mandi supaya aku lebih leluasa buat ngepelnya teman-teman. Dan ini aku sebelumnya udah cuci dulu ya teman-teman. Biasanya aku mulai ngepel dari teras depan supaya nantinya gak keinjek-injek lagi sama kaki sendiri. Dan sebelumnya ini empelannya udah aku kasih pewangi ya teman-teman, atau pewangi lantai gitu. Jadi gak cuman dikasih air aja. Di sini kita empel sampai bersih. Tutup pintunya dulu supaya aku leluasa ngepelnya. Dan gak lupa juga aku ngepel di bagian kamar. Biasanya kalau bagian kamar aku kalau pengen lebih detail lagi ngepelnya pakai serbet gitu, serbet kecil gitu teman-teman. Cuman kali ini karena aku agak kecapean jadi langsung aja pakai pelan tongkat kayak gini. Karena sama aja sih sebenarnya. Setelah itu kita menuju dapur. Empel-empel terus supaya lebih bersih. Jangan lupa empel bagian bawahnya juga teman-teman ya, supaya nggak ada kotoran yang tersisa. Setelah beres ngepel, aku kembaliin lagi lapnya ke depan pintu supaya kaki aku nggak keinjek yang basah-basah.
Setelah itu aku ambil serbet dan aku cuci terlebih dahulu karena aku mau ngelapin kaca yang ada depan rumah. Pertama aku lap-lapin bagian dalamnya dulu ya teman-teman. Setelah itu aku keluar dan aku lap-lapin kaca bagian luarnya. Setelah selesai, aku balik lagi ke rumah, tutup pintunya, dan kembali ke dapur. Masuk kamar mandi, cuci lagi empelannya atau lapnya, dan taruh di kamar mandi digantung. Dan ini aku pakai lap yang kering ya teman-teman. Oke, setelah selesai, aku mutusin buat rebahan dulu. Nggak rebahan juga sih teman-teman. Aku mau istirahat dulu karena emang capek bener kalau kondisi kayak gini ya teman-teman. Dan gerah juga. Gerahnya tuh gerah banget deh teman-teman. Di sini aku minum dulu karena kecapean. Di sini ada yang sama kayak aku nggak teman-teman? Atau misalnya kalian yang udah nikah dan sedang hamil juga, meskipun lagi hamil trimester ketiga, kita nggak boleh malas-malasan ya teman-teman, harus ada gerak supaya badan kita nggak atau otot-otot kita nggak tegang gitu. Oke, di sini aku sedikit stretchy, sedikit loading juga, dan nggak lama aku di sini mutusin buat mandi karena emang gerah banget teman-teman. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Kalian boleh request buat aku bikin video apa lagi selanjutnya. Ditunggu lagi video yang lainnya. Assalamualaikum.